saudara, mari kita tunduk kepala mohon pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan kitab suci. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau meringankan langkah kami untuk datang ke gedung gereja ini, untuk kami bersyukur penyertaan Tuhan dalam minggu-minggu yang lalu, dan kami mohon berkat-Mu, petunjuk-petunjuk yang penting untuk menjalani hari ke depan. Kami sadar Tuhan, kami datang ke gereja ini, ke gedung ini dengan segala kerapuhan, dengan segala keterbatasan, dengan segala keberhasilan dan juga kegagalan dalam hidup kami. Tetapi biarlah Engkau memeluk kami, merangkul kami, dan menggendong kami supaya kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati pemberitaan firman ini agar kami sama-sama belajar dan diajar oleh Roh Kudus, Roh kebenaran, supaya kami mengerti kebenaran yang murni dan limpah atas firman yang kami baca dan dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau firman yang hidup, kami sambut. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan diambil dari Amsal 25 ayat 28 dan ada tambahan dari Galatia pasal 5 22-23 ya. Amsal ayat 28. Demikian firman Tuhan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Galatia pasal 5 ayat 22-23 ya. Galatia pasal 5 ayat 22-23, demikian firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca, mencintai, dan melakukan firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya mengawali dengan perkenalan ya. Ada istilah apalah arti sebuah nama begitu ya, atau tak kenal maka tak sayang begitu ya. Jadi saya perkenalkan secara singkat. Nama saya Charles, marga saya Gultom ya. Biasanya Gultom itu ada singkatannya, gula tomat gitu kira-kira ya. Lalu saya dipercaya dalam penggembalaan di Bintaro, Gereja Kristen Okumene Indonesia. Terima kasih atas undangan Bapak Pendeta Yunus, satu alma mater dengan saya di STT Amanat Agung ya. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu Majelis untuk saya berbagi pengalaman iman dalam pelayanan hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya sampaikan renungan singkat, sebelum saya menjadi pendeta, Ibu Bapak, ada 4 profesi yang saya pernah jalani ya. Profesi pertama adalah saya pernah jadi marketing di PT Penerbit Buku Erlangga, lalu saya pernah jadi petugas perpustakaan, lalu saya pernah menjadi guru, lalu saya pernah menjadi pengemudi Bluebird. Ya, jadi sambil saya kuliah di STT, saya mengemudi dan saya tadi bernostalgia, rupanya ada tempat-tempat yang di mana saya pernah mengantar penumpang waktu itu di daerah Teluk Gong ini ya. Ibu Bapak, kalau saya ditanya dengan Ibu Bapak, apa profesi yang sangat menarik yang dijalani dari 4 itu? Saya pasti katakan profesi menjadi pengemudi Bluebird. Kenapa? Karena
ukuran menjadi pengemudi Bluebird adalah kalau penumpangnya bisa tidur. Ya. Dan kadang-kadang saya ketuker, ini khotbah atau mengemudi Bluebird begitu ya. Jadi moga-moga nggak ada yang mengantuk waktu saya khotbah begitu ya. Ya, karena ada satu kejadian Ibu Bapak di Alkitab ya. Ketika Rasul Paulus berkhotbah, ada yang ngantuk begitu ya. Saya nggak mau tanggung resikonya gitu ya. Karena saya belum minta sama Tuhan untuk bisa membangkitkan orang mati begitu ya. Nah Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, hari ini kita membahas tema yang penting. Tentang 9 buah roh dan 1 buah roh yang akan kita perdalam tentang penguasaan diri. Ya, penguasaan diri. Nah Bapak Ibu Saudara, penguasaan diri itu sesuatu yang sangat penting. Ya, kalau 9 buah roh itu dimulai dengan kata kasih, memang kasih yang paling besar. Tapi pengendalian diri bukanlah sesuatu yang kecil. Kasih itu sesuatu yang besar, tetapi pengendalian diri itu sesuatu yang sangat sentral yang bisa membuat 9 buah roh itu menjadi berfungsi. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar tentang pengendalian atau penguasaan diri. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, ketika kita dilahir barukan oleh Tuhan, maka kita mendapatkan 2 hal yang baru. Yang pertama adalah karunia roh. Yang kedua adalah buah-buah roh. Ya. Kalau karunia roh bisa diduplikasi. Kalau karunia roh itu bisa bisa ditiru-tiru. Tetapi ketika kita berbicara tentang buah roh, tidak ada orang yang bisa meniru. Itu adalah ciri daripada murid Kristus. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar tentang apa itu pengendalian diri. Ya, supaya kita tidak terkecoh, supaya kita tidak merasa tertipu dengan orang-orang Kristen yang sebenarnya dia bukan orang Kristen, tetapi kita menganggap dia orang Kristen. Ya. Kita jangan sampai tertipu, kita jangan sampai dialihkan, oh dia orang Kristen sejati, tetapi sesungguhnya dia belum punya buah-buah roh. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebabnya kita belajar bagaimana Rasul Paulus berkata bahwa di tengah-tengah pelayanannya sebagai Rasul dia sadar bahwa ada 2 jenis manusia. Ya. Kalau Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Church dikatakan ada 2 jenis manusia di tengah-tengah gereja, yaitu orang-orang Kristen yang duniawi dan orang-orang Kristen yang kelas dunia. Ya. Orang-orang Kristen yang duniawi dan orang-orang Kristen yang kelas dunia. Apa ciri orang-orang Kristen kelas duniawi? Ya datang ke gereja. Beri persembahan. Pelayanan. Tapi buah-buah rohnya tidak nampak. Hanya kamuflase. Ya. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bagian ini penting-penting. Supaya apa? Kita tidak bisa memungkiri bahwa segala sesuatu dalam hidup kita itu terbuka di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar orang Kristen duniawi apa? Orang Kristen duniawi adalah orang Kristen yang datang ke gereja hanya mengekspektasikan sesuatu yang biasa. Saya datang ke gereja pasti ini, habis acara ini, habis acara ini, habis acara ini. Lalu pulang ke gereja, datang dan pulang, tidak ada perubahan sama sekali. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar menjadi orang Kristen kelas dunia. Orang Kristen kelas dunia adalah orang Kristen yang memiliki satu ekspektasi, saya semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Amin. Ya. Saya semakin hari semakin dirubahkan. Saya selalu takjub dengan sebuah lagu sekolah minggu ya. Sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat Tuhan ubah kita. Tuhan proses kita, Tuhan bentuk kita, Tuhan murnikan kita supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, sebabnya mari kita belajar tentang apa itu pengendalian diri, penguasaan diri.
Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini datang ke gereja ini, siapa yang pakai motor di sini? Naik motor atau naik mobil? Jalan kaki semua atau naik motor, naik mobil, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita naik motor, naik mobil, ya, puji Tuhan kita bisa selamat sampai gereja ini. Oleh karena apa? Karena ada kendali, betul Bapak Ibu? Betul ya? Karena ada kendali, ada kontrol, sehingga kita bisa belok kanan, belok kiri. Nah, sebabnya kendali itu penting. Ya. Nah, kalau kita belajar kata penguasaan diri, ya, penguasaan diri, rupanya kata penguasaan diri itu berasal dari kata Yunani yang tertulis ekstrateia. Apa itu ekstrateia? Dikatakan bahwa kata ini dipakai untuk mengungkapkan kebajikan seorang kaisar yang tidak pernah membiarkan kepentingan pribadinya mempengaruhi jalannya pemerintahan. Ya. Jadi ini adalah satu ungkapan dalam satu kata pemerintahan di mana seorang pemimpin itu bisa memisahkan mana kepentingan diri sendiri, pribadi, keluarga, golongan, mana kepentingan bersama. Kalau kita tidak bisa membedakan itu, maka kita menjadi orang yang tidak bisa menguasai diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada bagian penting juga di mana ada seorang penulis dikatakan bahwa menguasai diri itu kalau dikaitkan dengan 1 Korintus pasal 13 berkaitan dengan kata kasih itu, ya, ada penulis dikatakan bahwa penguasaan diri itu sejajar dengan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Jadi kalau kita bisa menguasai diri kita, maka tidak ada sesuatu pun yang mempengaruhi hati kita. Ya. Kalau orang menyakiti kita, kita anggap, oh itu nggak apa-apa. Saya belajar mengampuni dia. Kalau orang ngomongin kita di luar, maka kita berkata, oh iya nggak apa-apa. Mungkin itu sesuatu yang baik buat dia. Jadi kita belajar untuk menenangkan diri. Kita mau belajar untuk berpositif dengan orang lain sehingga kita tetap merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebabnya orang-orang yang tidak menyimpan kesalahan orang lain itu, kalau kita lihat Bapak Ibu ada beberapa kisah, saya hanya menyampaikan 2 kisah ya. Bapak Ibu pasti kita kenal tentang kisah tentang Yusuf yang dijual oleh saudaranya, ya. Kisah yang biasa. Tetapi dalam Kejadian pasal 50 dikatakan ada percakapan saudara Yusuf ketika mereka berjumpa dengan Yusuf yang waktu itu sudah menjadi pejabat, dikatakan boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah dilakukan kepadanya. Tapi apa jawaban Yusuf? Yusuf berkata, jangan takut sebab aku inikah pengganti Allah. Kejadian pasal 50 ayat 19. Bapak Ibu, perkataan jangan takut sebab aku inikah pengganti Allah adalah sebuah pengertian yang ada dalam diri Yusuf bahwa Tuhanlah yang adil dalam mengadili perkara-perkara manusia. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan kita menuntut balas ketika orang berbuat jahat dengan kita. Ya. Jangan kita menuntut balas ketika orang menjahati kita atau ngomongin kita. Karena itu bagian Tuhan, itu hak Tuhan sebagai hakim yang adil. Dan dilanjutkan Yusuf berkata seperti ini. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini sebuah penguasaan diri ketika Yusuf melewati banyak penderitaan, berpisah dengan mama papanya, mengalami satu kondisi yang sangat luar biasa, menderita karena dia diperlakukan sebagai budak. Tetapi yang keluar dari mulutnya, pengakuannya bukanlah sebuah kepahitan, bukan sebuah kata-kata yang balas dendam, tetapi sebuah kata-kata yang mendamaikan saudara-saudaranya hari itu. Bapak Ibu Saudara, ini bukan perkara yang mudah ketika kita mau belajar untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya.
Lebih baik nyimpan apa? Berlian, ya, emas, ya. Menyimpan apa? Ya, menyimpan semua yang baik gitu ya. Sehingga ketika kita menyimpan itu, kita dapat belajar berbagi buat orang lain. Bagian yang berikutnya ketika kita belajar tentang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ada kisah di mana Daud membiarkan Saul hidup untuk kedua kalinya. 1 Samuel pasal 26 dikatakan bahwa sebab Tuhan telah menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita disakiti, dibicarakan, atau mendapatkan perlakuan kerugian keuangan sekalipun oleh rekan bisnis, ingat, jangan kita menyimpan kesalahan orang lain. Daud diperlakukan begitu kejam oleh Saul. Dia dikejar-kejar dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi ketika ada kesempatan untuk membalas dendam, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia sadar sesadar-sadarnya bahwa pembalasan itu adalah bagian Tuhan. Tidak ada sedikit pun Daud menyimpan kesalahan Saul. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Kita tahu yang terjadi adalah Saul malah memberkati Daud dan Saul mendoakan Daud untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Ini sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu. Sebabnya mari ketika kita punya penguasaan diri, punya pengendalian diri, jangan biarkan hal-hal yang kotor, sampah-sampah yang berada dalam luar itu masuk ke dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Ini penting. Ya. Jadi kita harus punya filter di dalam hati kita supaya jangan sampai yang kotor-kotor itu masuk dalam hati kita. Apa filternya? Filternya adalah penguasaan diri. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebabnya ketika Amsal 25 ayat 28 ini dikatakan orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ini mau menandakan buat kita bahwa kuat atau lemahnya sebuah kota jauh lebih banyak ditentukan oleh bijaksana seorang pemimpin daripada kuatnya serangan musuh yang berada dari luar. Ini penting. Jadi sebuah kota itu menjadi kuat, menjadi kokoh lebih ditentukan oleh bijaksana seorang pemimpin. Kuatnya, kokohnya sebuah keluarga, kuat dan kokohnya sebuah gereja itu sangat ditentukan oleh bijaksananya seorang pemimpin. Ketika seorang pemimpin sudah mulai mencampur-campurkan kepentingan diri, kepentingan kelompok, kepentingan hari depannya kepada kepentingan bersama, disitulah pilar-pilar, disitulah tembok-tembok daripada persekutuan akan dimakan oleh rayap, dimakan dan ditelan oleh kepentingan-kepentingan diri. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, pemimpin yang menjadi pelayan sesama menjadikan sebuah kota menjadi kokoh. Sebaliknya pemimpin yang hanya menyelewengkan amanat rakyat dan membiarkan kepentingan pribadinya mempengaruhi jalannya pemerintahan berujung kehancuran kota sebelum kota itu berkembang dan maju. Sama. Bapak Ibu, siapa di sini yang sudah melepaskan anaknya berkeluarga? Ada di sini yang sudah berkeluarga anaknya? Bapak ada? Ada ya. Saya mau tanya sama ibu bapak. Waktu menikah ya, sampai hari ini sering cawe-cawe sama keluarga anak ibu? Sering campur-campur begitu ya. Oh di rumah itu, iklan di TV kan bilangnya, kalau mau masak itu bumbunya bumbu ini loh gitu ya. Ini warisan mertua gitu kan. Ya. Enggak kan? Kalau sering cawe-cawe campur-campur ya, kita kadang-kadang konflik ya, mama mertua sama mertua perempuan. Ya. Iya, itu sering konflik begitu. Karena apa? Sering cawe-cawe, sering
atur-atur di mana posisi tempat duduk ya, di mana posisi dapur begitu, di mana posisi kulkas, ngadep sana ngadep sini ya. Kan anak perempuannya jadi risih gitu. Lah ini rumah saya kok yang ngatur papa mertuamu begitu kan. Nah demikian juga bahwa sebuah rumah tangga, sebuah gereja itu harus punya sebuah prinsip bahwa apa? Bahwa kalau kita mau belajar membangun sebuah rumah tangga, sebuah gereja, maka kita harus membatasi diri untuk tidak campur-campur. Ada kepentingan diri, harus kita simpan, taruh paling belakang. Kepentingan bersama harus kita dahulukan. Itulah penguasaan diri. Kita sebagai pemimpin rohani, kita sebagai pemimpin di tengah-tengah komisi, kita sebagai majelis harus belajar rela bayar harga. Amin Bapak Ibu. Kalau engkau enggak mau rela bayar harga, tanggalkan kepemimpinanmu. Ya, saya jujur. Ya, Bapak Ibu, saya dulu sarjana ekonomi sebelum masuk STT. Hitungan-hitungan bisnis saya di sini ada, gitu ya. Saya dulu pernah mimpin sebuah tim di Bontang, marketing, dan kita harus punya target penjualan kira-kira 1 tahun itu kira-kira 6M. Ya. 11 tim saya di Bontang dan di Sangatta. Saya tahu hitung-hitungan bisnis, saya tahu jalan uang dan lain-lain. Tapi ketika kita memutuskan menjadi hamba Tuhan, maka hukum ekonomi itu, prinsip ekonomi itu menjadi mandul, menjadi batal. Karena apa? Kristus yang harus didahulukan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini penting. Kenapa? Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang berbuah, buah itu pasti melalui proses yang menyakitkan, proses yang panjang, waktu yang panjang. Dan disitulah buah itu bukan buah yang pahit, tetapi buah yang manis. Bapak Ibu Saudara, sebabnya mari kita belajar bahwa ketika kita mau menjadi orang yang menguasai diri, maka apa yang akan kita kuasai diri? Apa yang perlu kita kendalikan? Saudara, yang pertama adalah kendalikan lidah kita. Kendalikan lidah kita. Surat Yakobus berkata bahwa dari mulut yang sama tidak mungkin keluar air yang manis dengan air yang payau. Dari mulut yang sama tidak mungkin keluar kata berkat dan kata kutuk bersamaan. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara, kita harus memilih. Tidak boleh suka-suka saya, hari Senin sampai Jumat, ya itu suka-suka saya. Terserah, sumpah serapah dan lain-lain. Oh, tidak boleh. Hari Sabtu dan Minggu seperti malaikat, keluar kata-kata yang rohani, kira-kira gitu. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini sebuah standar ganda yang gak boleh ada dalam diri hamba Tuhan. Standar ganda yang tidak boleh ada dalam kekristenan yang berbuah-buah itu. Tidak boleh. Karena apa? Karena ketika orang melihat kesaksian kita dengan standar yang ganda, maka sesungguhnya kita menjadi batu sandungan buat orang-orang yang ada di luar. Setuju Bapak Ibu Saudara? Kita menjadi batu sandungan buat orang-orang yang melihat kesaksian kita. Kenapa dia seperti ini hari Senin sampai Jumat? Kenapa dia seperti ini hari Sabtu dan Minggu? Dan sesungguhnya disitulah orang akan mulai menjauh dari gereja atau persekutuan. Karena di situ mulai muncul ada kata munafik. Nah Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya apa? Menurut saya bagian yang penting yang harus kita kendalikan dalam diri kita adalah kendalikan pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, sebabnya dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5 dikatakan kita harus menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Taklukkan pikiran kita dan berikan kepada Kristus. Kenapa? Saudara, ada satu buku yang saya baca adalah buku Leadership Reform yang ditulis oleh Bapak Sen Senjaya, dikatakan bahwa
Pikiran manusia adalah pabrik dari berhala-berhala yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan. Artinya apa? Pikiran kita kalau tidak ditaklukkan kepada Kristus, pikiran kita akan terus terbawa mikirkan hal-hal yang lain. Contoh, mari kita buka handphone kita. Mohon maaf karena saya generasi milenial, saya tidak pakai X, saya tidak pakai Instagram, saya pakai Facebook. Ya, ditulis di Facebook, apa yang Anda pikirkan. AI membaca pikiran kita karena apa? Karena kita sebenarnya direkam kegiatan kita di dalam handphone ini. Sehingga AI bisa membaca pikiran kita dan itu yang membuat sesuatu dimunculkan di handphone kita. Sebabnya kendalikan pikiran kita. Kenapa? Cara untuk mengendalikan pikiran kita adalah apa? Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan apa? Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Ya, sebabnya tidak ada satu celah pun untuk kita memikirkan keburukan-keburukan orang lain. Kalau orang lain buruk, itu urusan orang itu. Kalau kita punya waktu, kita mendoakan orang itu. Ya. Kalau kita punya waktu lagi, mari kita bersahabat dengan orang itu. Kalau kita punya waktu lagi, mari. Kalau punya uang lebih, traktir orang itu. Kira-kira gitu ya. Ya traktir ya. Karena kalau kita traktir, habis itu kita ngomong-ngomong gitu ya firman Tuhan, itu lebih nyambung, lebih enak nyampenya kira-kira begitu ya. Baik banget kamu hari ini traktir saya, ada apa? Oh iya saya dapat berkat firman Tuhan, saya membagikan. Oh iya, dia ngangguk-ngangguk pulang dari traktir itu, dia pasti berubah langsung datang ke gereja minggu depannya. Amin. Iya benar, itu penting ya. Jadi kita harus menunjukkan kebaikan kita, jadi jangan musuhin, jangan exclude orang itu. Jangan biarkan orang itu untuk jatuh dalam dosa dan lain-lain. Tapi bagian kita adalah kalau kita punya waktu, Tuhan gerakkan hati kita, kita doakan. Kalau kita punya waktu, gerakan Roh Kudus Tuhan, gerakan kita, maka mari kita bersahabat dan kita kalau punya uang, kita traktir dia. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, pikiran itu penting karena kita berpikir dalam hati, Roh Kudus ada dalam hati kita, baik dalam kesusahan dan kesedihan, dan ketika pikiran dipenuhi oleh hal yang jahat, sesungguhnya kita sudah dikontrol oleh keinginan diri kita sendiri. Pikiran kita sendiri bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang perlu dikendalikan setelah itu? Yang pertama adalah lidah, yang kedua pikiran, yang ketiga adalah kendalikan uangmu. Paulus mengingatkan anak rohaninya, karena cinta uang beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Siapa di sini yang ingin gaji 1 bulan 320 juta? Ada yang mau? Itu pemimpin IKN itu gajinya segitu loh. Ya. 350, wakilnya 320 juta. Tiba-tiba mereka mengundurkan diri. Kenapa? Ya saya nggak tahu, nanti baca berita sendiri kan gitu. Tapi artinya apa? Kita tahu bahwa ada seorang yang memiliki posisi jabatan, gajinya sebulan adalah 350 juta. Ya. Bapak Ibu, kalau kita punya gaji seperti itu tiap bulan inden mobil gitu ya. Bulan ini ganti mobil, bulan depan ganti mobil ya. Bulan depan lagi ambil apartemen apa segala. Wah, akhirnya kita kekayaan itu malah membuat kita menjauh dari Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudari, sebabnya cinta uang membuat iman kita menjadi gersang. Iman kita membuat kita menjadi sedih karena apa? Kita hanya memikirkan hal-hal yang materi. Kita hanya memikirkan bahwa kekayaan itu menjamin hidup saya. Ya.
Mungkin kalau ibu-ibu punya gaji seperti itu suaminya ya, tiap minggu ke toko kecantikan gitu ya. Supaya ngencengin yang kendor-kendor kira-kira gitu. Iya. Pah, ada apa mah? Ada salon yang buka baru di MOI. MOI itu apa? Mall of Indonesia. Bikin kenceng wajah. Ya sudah berangkat ya. Nanti diantar supir. Tiba-tiba nyonya sama supir selingkuh dan lain-lain. Ya. Kenapa? Karena cinta uang membuat kita menyangkali iman kita. Saudara, itu pengalaman terjadi waktu saya mengemudi Bluebird. Saya makin dekat dengan realita kehidupan. Ya. Orang selingkuh itu bukan karena dia kelihatan jahat, bukan Bapak Ibu Saudara. Orang itu punya suami, punya anak di rumah. Dia telepon di belakang kursi penumpang dan tanyain, "Pak, Ma, hari ini mau makan apa? Mama mau pulang." Padahal dia baru habis selingkuh dengan pilnya. Itu terjadi di mata kepala saya waktu saya mengemudi Bluebird. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebabnya kendalikan uangmu. Cara kita mengelola uang mengungkapkan siapa kita dan apa yang kita miliki. Kalau banyak uang itu lebih banyak mengkonsumsi untuk diri kita sendiri, sesungguhnya kita bukan murid Kristus. Kalau uang itu lebih banyak kepentingan keluarga kita, bukan untuk mendukung pelayanan, maka sesungguhnya kita belum menghasilkan buah-buah roh dalam pengendalian diri. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bahwa kalau kita punya pengendalian diri, kita harus bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, ini uangmu, aku harus apakan uang ini?" Itu sebuah pertanyaan yang bijak, yang harus terus kita tanyakan ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Ya. Jangan lihat list belanjaanmu. Ya. Jangan lihat list apa kebutuhanmu, mana yang rongsok-rongsok, mana mau ganti yang baru begitu ya. Bukan. Tanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Bapak Ibu Saudara, waktu saya ikut seminar di STTAA ya, dengan Pak Pendeta Johan Juandi, suatu ketika saya bertemu dengan seorang bapak, saya tahu dia punya posisi yang hebat. Lalu waktu kami keluar dari seminar itu, waktu itu malam hari seminarnya, ya, saya kaget luar biasa bahwa dia tetap memakai mobil yang menurut saya sudah lapuk begitu ya, tapi masih dia pakai itu untuk berkendaraan. Saya tahu dia pasti mampu beli mobil itu, mobil yang baru. Tapi dia pakai mobil itu supaya apa? Supaya dia bisa mengalokasikan berkat Tuhan untuk mendukung pelayanan. Saudara, ini sesuatu yang penting Bapak Ibu. Jangan biarkan ketika kita mendapatkan berkat, maka kita bertanya kepada diri kita sendiri seperti perumpamaan orang yang kaya itu. Ketika orang kaya itu lumbungnya sudah penuh, dia bukan berbagi kepada orang lain, tetapi dia bertanya dalam dirinya sendiri, "Oh, lumbung ini sudah besar, maka bagaimana kalau saya memperbesar lagi?" Dan dia tidak tahu bahwa besok dia akan mati. Bapak Ibu Saudara, sebabnya mari kita kendalikan uang kita, karena di dalam uang itulah kita tahu bahwa ada berkat dan juga ada waspada untuk kita mengendalikan, menguasai diri kita. Bapak Ibu Saudara, sebabnya kalau kita punya penguasaan diri, kita juga belajar untuk disiplin. Inilah ciri murid Kristus, disiplin. Ya. Untuk menjadi pemenang, Allah mendisiplin kita untuk mentaati peraturan-peraturan kehidupan. Seorang murid adalah orang yang taat, ikut pelatihan, ikut petunjuk-petunjuk daripada gurunya supaya mendapatkan kemenangan. Saudara, Rasul Paulus memakai kedisiplinan seorang atlet. Ya. Tahu atlet ya Bapak Ibu Saudara ya, atlet ya. Seorang atlet itu sebelum dia bertanding, dia harus mempersiapkan segala sesuatu. Dia harus punya menu yang baik supaya apa? Tubuhnya memiliki vitalitas, tubuhnya memiliki sebuah sebuah
kekuatan untuk dia dapat mengerjakan sesuai dengan petunjuk daripada gurunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebabnya ketika kita menjadi murid Tuhan, ketika kita mau dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin, maka kita harus mendisiplin diri kita. Contoh sederhana, Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pertanyaan dari jemaat awam kepada kami, para rohaniwan di gereja. Pak Pendeta, kalau hari Minggu itu tiap minggu wajib gak sih ke gereja? Wajib apa enggak? Wajib apa enggak, Pak Pendeta? Wajib atau enggak, itu tergantung dia merasa diri sebagai murid Kristus apa enggak. Kalau dia sebagai murid Kristus, maka tiap minggu adalah persiapan untuk masuk dalam pertandingan iman. Tapi kalau dia tidak mau mempersiapkan pertandingan, maka tiap minggu itu rasanya bukan sebuah persiapan untuk melakukan pertandingan. Contoh Bapak Ibu Saudara, misalnya pulang dari gereja ini, Ibu Bapak ketemu dompet. Waktu dibuka dompetnya ada KTP, ada alamat, ada uangnya 5 juta. Lalu ketika kita dapat dompet itu, kira-kira Bapak Ibu Saudara berdoa, ya Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu, kira-kira begitu? Atau kita ketika lihat KTP, karena kita sudah dilatih untuk menjadi murid Tuhan, oh ini alamatnya, saya tahu rumahnya, saya antar ke tempat orang di mana sesuai dengan KTP ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mempersiapkan diri dalam setiap ibadah tiap minggu, maka ketajaman kita ketika kita dihadapkan dengan masalah itu menjadi kurang. Tetapi kalau kita dilatih tiap minggu untuk memiliki ketajaman, melihat segala sesuatu dengan perspektif Kristus, maka kita akan bisa membedakan, oh kalau itu mah jawabannya bukan doa. Jawabannya apa? Ambil motor, antar dompet itu, kembalikan ke orangnya. Jadi bukan berdoa, Tuhan kuatkan hati saya butuh banget ini gitu ya. Terima kasih Tuhan, udahlah pokoknya ini cincailah Tuhan, ini pasti nyelesain masalah saya gitu kira-kira. Saudara, ini sesuatu yang penting karena apa? Kenapa kita bergereja tiap minggu? Karena kita sedang dipersiapkan menjadi murid Kristus. Karena kita sedang dipersiapkan kalau satu waktu di depan kita diperhadapkan dengan soal-soal kesulitan, penderitaan, bahkan kematian sekalipun, kita tidak lagi ragu atas persoalan-persoalan yang ada di depan kita. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita kendalikan diri kita, kuasai diri kita, karena sesungguhnya kita dibentuk menjadi murid Kristus. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita untuk terus berproses, sadar kita punya kerapuhan, sadar kita punya kegagalan, dan kita harus mengasihani diri kita juga, mengasihi masa lalu kita. Tapi di situ ada pengharapan, Tuhan akan menggendong kita, Tuhan akan membajak bersama-sama, dan Tuhan akan menolong kita, mengulurkan tangannya supaya kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menguatkan kita dalam panggilannya menjadi murid Kristus. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa apa? Kalau kita hidup di dalam Dia, maka kita pasti akan berbuah banyak. Yohanes pasal 15. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk terus menjadi murid Kristus yang berbuah-buah. Ya, bukan hanya dinikmati oleh orang-orang yang dekat dari kita, tapi orang-orang yang jauh, dengan perjumpaan, dengan kata-kata yang sederhana, dengan sapaan yang biasa, Roh Tuhan mengalir di dalam seluruh aspek hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Yang sederhana, yang mengingatkan kami untuk kami menguasai diri kami.
Kami sadar Tuhan ada banyak area-area dalam hidup kami yang mungkin masih kami kendalikan sendiri. Yang mungkin kami kendalikan oleh karena keinginan-keinginan diri kami. Oleh karena kami mengikuti akan arus-arus dunia ini. Tapi hari ini Tuhan, kami bersyukur firman-Mu mengembalikan kami. Kompas hidup kami kembali terarah kepada Tuhan. Sehingga mulai hari ini kami akan memperbaiki kegagalan-kegagalan kami. Mulai hari ini kami mau berjuang untuk menguasai diri kami supaya kami dapat menang dalam pertandingan iman kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan memberkati gereja ini, para rohaniwan, para pengerja untuk kami bergandeng bersama-sama dalam perjalanan iman kami. Karena Tuhan mengutus kami bukan seorang diri. Tuhan mengutus kami dengan sahabat-sahabat iman untuk kami berjalan beriringan, mengikut Tuhan dan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.